Sebelum jadi legenda, Frank Lampard adalah anak dari nama besar, putra dari Frank Lampard SR, keponakan dari manajer legendaris Harry Redknapp. Dan karena itulah, sejak awal dia selalu dicap nepotisme. Ketika debut di West Ham, suaranya tenggelam oleh kritik. Main karena keluarga, kata mereka. Tapi satu hal yang tak diketahui banyak orang, Lampard adalah pekerja keras, jauh melebihi pemain muda lain di generasinya. Saat orang lain pulang, dia masih menembak. Saat orang lain latihan, dia menganalisis. Bukan sekedar pemain berbakat, dia ingin jadi yang terbaik. Dan meski dihujat sejak dini, dia tetap berjalan maju. Tahun 2001, Chelsea membayar 11 juta pounds untuk Lampard. Di saat klub lain memburu nama besar, Chelsea memilih gelandang muda tanpa gelar. Banyak yang mencibir, kenapa Lampard? Tapi jawabannya datang perlahan, musim demi musim. Frank berkembang jadi mesin, bukan hanya gelandang, tapi pemain yang mengontrol tempo, mencetak gol, dan menolak kelelahan. Bersama Claudio Ranieri, lalu Jose Mourinho, Lampard menjelma jadi inti revolusi Chelsea. Tak ada gelandang di Eropa yang seganas dia dalam urusan mencetak gol. Selalu datang dari lini kedua, selalu tahu kapan harus tiba di kotak penalti, dan selalu menempatkan bola di tempat yang mustahil dijangkau kiper. Bersama Drogba, Terry, Essien, dan Peter Cech, Lampard membentuk tulang punggung Chelsea era emas yang mencetak lebih dari 200 gol untuk klub. Bukan striker, tapi top skor sepanjang masa klub. Mei 2012, Munich, final Liga Champions. Chelsea menghadapi Bayern di kandangnya sendiri. Tanpa kapten utama, Lampard mengenakan ban kapten. Dia bukan hanya memimpin, tapi bertahan mati-matian, mengatur rekan-rekannya. Dan ketika adu penalti tiba, dia mencetak gol dengan tenang. Chelsea juara Eropa untuk pertama kali. Dan disinilah Lampard mencapai takdirnya. Dari pemain yang dulu dihina, menjadi legenda sejati. Tapi seperti banyak kisah indah lainnya, ada babak yang pahit. Setelah belasan tahun di Stamford Bridge, Chelsea melepasnya. Tanpa pesta megah, tanpa selebrasi besar, Lampard pindah ke MLS. Tapi sempat mampir ke Manchester City. Ironis, mencetak gol ke gawang Chelsea. Banyak fans berbelah, tapi dia tetap bersifat profesional. Ia mencium lambang City, tapi jiwanya tetap biru. Setelah pensiun, Lampard mencoba jalur baru, manajer. Dia memulai dari Derby County dan hampir membawa mereka promosi ke Premier League. Lalu dia dipanggil pula melatih Chelsea. Tapi kali ini cerita tak seindah dulu. Minim pengalaman, banyak tekanan. Awalnya menjanjikan, tapi hasil mulai goyah. Ia dipecat, dan sejak itu karir kepelatihannya belum stabil. Kini, Lampard bukan lagi manajer Chelsea, tapi warisannya tak hilang. Namanya tetap disebut di Stamford Bridge. Gol-golnya jadi sejarah. Tekad dan kerja kerasnya jadi inspirasi. Dia mungkin belum sukses sebagai pelatih, tapi sebagai pemain, dia adalah ikon. Frank Lampard adalah bukti bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya.
dan dunia sepak bola modern. Mungkin itu adalah nilai yang semakin langka